Panggung politik terus bergeliat. Elit partai politik mulai menjalankan strateginya menuju kontestasi pemilihan umum 2024. Sebagian menyebut sedang mencari jodoh, sebagian lain merasa sudah cocok dalam satu balutan koalisi. Pertemuan demi pertemuan elit mewarnai panggung politik nasional. Pesan demi pesan diutarakan ke publik seolah tebar pesona dengan retorika yang masih belum bisa dibaca. Sekalipun sudah banyak menjalin silaturahmi, kecocokan soal siapa capres dan cawapres yang diusung sepertinya akan jadi kunci. 3 partai politik telah memutuskan untuk membentuk poros pada pemilu 2024 mendatang. Ketiganya telah menandatangani kesepakatan bersama. Mereka adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mereka sepakat membentuk poros bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Meski sudah menyatakan cocok, belum ada pembicaraan mengenai calon presiden yang akan diusung. Ketiganya sejauh ini masih membuka pintu bagi partai lain yang minat bergabung. Koalisi Indonesia Bersatu mengambil langkah strategis lebih dini, di tengah sikap partai lain yang masih bimbang. Partai Keadilan Sejahtera misalnya, mereka menyebut masih mencari jodoh. PKS berencana menyasar poros tengah yakni religius nasionalis sebagai rebranding PKS yang selama ini berada di kanan. Hal yang sama juga diutarakan Partai Demokrat. Sang Ketua Umum AHY menyebut dirinya terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilpres 2024 mendatang. Selain menjajaki koalisi, AHY berharap kadernya juga kerja keras untuk meraih kejayaan Demokrat di pemilu 2024. Sebagai langkah strategis, 7 partai non-parlemen juga telah menyebut mereka sepakat berkoalisi menghadapi pemilu 2024. 7 partai itu adalah Perindo, PSI, Hanura, PKP, PBB, Garuda, dan Berkarya. Jika menghitung suara pemilu 2019, kekuatan partai non-parlemen ini patut diperhitungkan. Mereka memiliki 9,7% atau sebanyak 13,5 juta suara nasional. Peribahasa tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik sepertinya nyata. Pilih-pilih teman koalisi, seperti itulah yang terjadi di tahun politik yang terus memanas ini. Sangat dinamis dan layak dinanti. Ya, selamat malam pemirsa. Akhir pekan kemarin Golkar, PAN, dan P3 mengokohkan Koalisi Indonesia Bersatu di tengah belum adanya nama capres yang akan diusung. Sementara itu 1 Juni lalu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pergerakan elit partai akhir-akhir ini menunjukkan jika mereka tengah sibuk pilih-pilih teman koalisi. Saya Aryo Ardi, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemarin bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mereka bertemu di Nasdem Tower Minggu malam meskipun tidak secara rinci diungkapkan apa isi dari pertemuan itu. SB dan Paloh berbincang tentang situasi politik nasional akhir-akhir ini. Pertemuan berlangsung di kantor DPP Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat sekitar 3 jam. SB hadir ditemani putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain saling sapa terkait kondisi kesehatan, SB dan Surya Paloh disebut sempat bernostalgia saat keduanya pernah bersama sebelum dan selama pemilihan presiden 2004. Mereka juga mendiskusikan perjalanan bangsa menghadapi pandemi COVID-19 hingga situasi geopolitik terakhir soal perang Rusia dan Ukraina. Surya Paloh dan SB juga mendiskusikan situasi politik nasional terakhir menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Keduanya berkomitmen agar pemilu mendatang dilalui dengan tanggung jawab dan bisa berjalan dengan baik. Pertemuan SB dan Surya Paloh menyiratkan pesan tentang kemungkinan terjadinya koalisi. Namun Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai masih terlalu dini untuk membahas koalisi kedua partai itu. Hinca Panjaitan menyebutkan pertemuan antara SB dan Surya Paloh membahas banyak hal termasuk pemilu 2024. Ia menilai saling kunjung mengunjungi antar elit politik adalah hal yang wajar.
Dan sampai saat ini menurutnya Partai Demokrat belum membahas soal koalisi. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya membahas banyak hal, mulai dari persahabatan hingga politik menjelang pemilu 2024. Prabowo Subianto mengatakan kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan makan siang bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo menepis spekulasi adanya pembahasan koalisi parpol dalam agenda makan siang tersebut. Harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman. Ya nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja. Concern kita adalah bagaimanapun juga proses akselerasi pembangunan bangsa ini harus tetap berlanjut. Kita mengerti bagaimana untuk mencapai tahapan kemajuan demi kemajuan bagi berbangsa dan bernegara ini diperlukan satu situasi yang cukup harus bisa dipertahankan. Apa itu? Stabilitas nasional. 3 partai politik memutuskan untuk membentuk poros pada pemilu mendatang setelah menandatangani kesepakatan bersama. Ketiga partai tersebut adalah Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan yang resmi tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Tiga partai politik yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menggelar malam silaturahmi nasional sekaligus meresmikan poros untuk pemilu 2024 mendatang. Melalui tanda tangan masing-masing ketua partainya yakni Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, Sabtu 4 Juni di Jakarta mereka sepakat membentuk poros bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Statementnya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas, dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah, dan kita sesuai dengan judul koalisinya adalah bersatu, dan tentu kepentingan yang utama adalah kepentingan rakyat. Kita ingin punya langkah-langkah lebar dalam berdemokrasi, langkah-langkah yang menyejukkan, dan seperti tadi juga disampaikan, kita tidak ingin lagi membekaskan sebuah luka kalau kita berdemokrasi, tetapi kita ingin berdemokrasi itu yang menyenangkan, menggembirakan. Belum ada pembicaraan mengenai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ketiga partai sepakat membuka lebar-lebar pintu kepada partai politik lain yang hendak bergabung di koalisi Indonesia Bersatu. Agar kalau bisa kita itu 3 kandidatnya, 3. Karena kita punya pengalaman 2004, 2009 kan bagus ya. Ini kan udara pengap, media pengap ini kan 2014, 2019 nah calonnya 2 gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi terbuka tentu dengan tujuan barang-barang. Dengan koalisi Indonesia Bersatu, ketiga partai sepakat menghentikan polarisasi di masyarakat dan menjadikan demokrasi sebagai jalan mensejahterakan dan keadilan bagi rakyat. Dari Jakarta, Nur Aryadi, iNews melaporkan. Pemilu semakin dekat, mesin parpol menghangat disertai manuver elit yang saling bertemu dan di tengah usaha mencari jodoh bersama menuju pemilu 2024. Benarkah komitmen koalisi masih belum ada yang matang dan kuat sehingga masih mungkin berubah? Bersama saya di studio sudah hadir Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum Perindo, dan Afir Madona, Direktur Eksekutif Populi Center. Selamat malam Kang Ferry, Bang Afir. Selamat malam. Sementara di Zoom, sambungan Zoom sudah hadir bersama kami Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan Gun-Gun Herianto, Pakar Komunikasi Politik. Selamat malam Mas Awi, Kang Gun-Gun. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Awi dulu. Ya. Ya, Mas Awi, benar belum ada calon presiden yang mau diusung?
Ya memang belum, baru penandatanganan kerjasama koalisi ya, MOU antara ketiga partai politik. Setelah itu baru akan ditindaklanjuti secara teknis oleh masing-masing utusan dari ketiga partai politik tersebut. Kriteria capres yang akan diusung KIB seperti apa, Mas? Ya, yang jelas secara umum, pertama aspek kualitas kita perhatikan ya. Yang kedua, integritas, track record dari seseorang yang akan kita usung. Yang ketiga, komitmen kerakyatan yang mereka miliki. Terus yang keempat adalah keberterimaan dari publik. Artinya figur yang kita usung itu adalah figur yang diterima oleh publik. Dalam hal ini elektabilitasnya kita lihat, meskipun elektabilitas survei pada hari ini belum tentu mencerminkan pada pelaksanaan pemilu presiden yang akan terjadi. Namun demikian, tren elektabilitas figur itu kan selalu kami pantau, karena itu juga menjadi salah satu parameter untuk bisa memenangkan kontestasi. Mau pilih capres yang sekarang jadi menteri atau pilih capres yang sekarang jadi gubernur, Mas? Ya, koalisi Indonesia Bersatu ini paling tidak capresnya harus berpengalaman. Nah, berpengalaman maksudnya bukan pengalaman jadi presiden, karena itu tidak mungkin. Pengalaman itu banyak. Jadi pengalaman memiliki manajerial, dia cakap dalam memimpin banyak hal, entah itu memimpin sebuah lembaga, memimpin daerah, memimpin kementerian, ataupun memimpin partai politik. Baik, saya ke Kang Ferry dulu. Kang Ferry, sebagai Perindo, sebagai penggagas koalisi parpol non-parlemen, melihat terbentuknya KIB ini seperti apa, Kang Ferry? Iya, saya pikir ini satu dinamika yang menarik ya, dan ini satu lompatan aktivitas politik yang saya pikir sah-sah saja di dalam satu dinamika yang memang ada sekarang ini. Jadi ini kita tanggapi secara positif, dan ini bagus-bagus saja. Kan pola koalisi itu kan untuk menjaring capres-capres yang memang potensial seperti itu dibangun koalisi. Dan undang-undang sekarang juga kan mengisyaratkan seperti itu, bahwa tidak mungkin mereka mencalonkan sendiri-sendiri, tapi memang perlu koalisi. Nah, oleh karena itu saya sih memandang ini satu langkah yang baik, saya maju, dan tentunya juga harus dibarengi dengan aktivitas selanjutnya. Ini yang harus kita lakukan, karena amanat 2019 di undang-undang yang ini dengan 2024 ini relatif sama, kan seperti itu. 20% ya minimal ya? Minimal 20%. Tinggal sekarang bagaimana memainkan pola koalisi-koalisi yang memang ada seperti itu. Apakah ini akan memang berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditegaskan di dalam statement mereka seperti itu, ataukah memang nanti akan cair kembali? Karena ini masih dinamis. Saya pikir politik ini masih dinamis, masih melihat siapa-siapa yang memang nanti akan diusung atau siapa-siapa yang memang nanti akan berkontestasi pada 2024 ke depan. Tapi kalau kita melihat statement dari Pak Erlangga, dari Pak Mano Arfa, maupun dari Bang Zulhas pada hari akhir minggu lalu, nampaknya memang masih sangat cair ya. Siapapun masih bisa dijaring oleh mereka. Saya pikir ya, dari berbagai statementnya kan bahkan untuk membuka peluang menarik partai atau enggak kepada capres-capres itu kan masih terbuka. Jadi kan belum ada patokan yang ada. Tadi Mas Awi juga menyebutkan seperti itu terkait dengan soal ini. Ya tinggal, karena ini waktunya masih lama ya. Bayangkan November 2023 itu baru dimulai kampanye. Tadi diputuskan di DPR seperti itu. Berarti proses pencapresannya itu ada antara sekitar bulan Oktober November itu sendiri. Dan ini masih ruang yang cukup panjang dan dinamis. Dan ini sangat cair sekali. Oke, baik. Kang Gun-Gun, kalau kita melihat sekarang sudah ada koalisi parpol non-parlemen yang diusung oleh Perindo, lalu juga ada KIB. Kang Gun-Gun sendiri melihatnya kondisi seperti ini seperti apa menjelang pemilu 2024? Menurut saya konstelasi dalam konteks bangunan koalisi itu, Mas Aryo, itu akan sangat ditentukan oleh 3 faktor ya. Pertama itu bicara soal siapa figur yang diusung, itu saya setuju dengan Mas Awi dan Kang Ferry tadi, itu akan turut mendinamisasi kongsi politik, terutama di antara partai-partai yang memiliki kursi ya di parlemen, dan tentu juga memengaruhi atmosfer teman-teman partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen. Kemudian yang kedua adalah konstelasi internal dan eksternal partai politik ya, karena kan itu juga belum tuntas Mas Aryo. Contoh misalnya
seperti di PDI Perjuangan siapa yang diusung, kemudian juga partai-partai lain seperti KIB juga kan belum jelas apakah internal ataukah eksternal, dan itu sifatnya aksi reaksi dan menentukan dinamika yang berkembang. Kemudian yang ketiga itu menyangkut public acceptance ya, soal bagaimana penerimaan publik yang itu memberi legitimasi ya pada sosok-sosok yang dinegosiasikan di antara kekuatan politik yang nanti tentu berkomunikasi. Jadi tinggal sekarang Mas Aryo, dalam bacaan saya peran-peran parpol itu seperti apa? Paling tidak saya membaca akan ada 3 pilihan ya bagi teman-teman, baik itu misalnya Partai Mas Awi atau Kang Ferry dan lain-lain. Pertama itu sebagai kita kategorikan sebagai game player, kemudian yang kedua sebagai game maker, atau yang ketiga sebagai game changer. Ya itu yang kemudian kalau kita ulas, contoh misalnya game player, sosok Pak Anies, kemudian sosok Pak Ridwan Kamil, sosok misalnya Mas Ganjar Pranowo, meskipun orang partai tapi belum tentu diusung oleh parpol, maksud saya oleh PDI Perjuangan, itu akan kemudian interdependen, memiliki ketergantungan pada kehadiran partai-partai ya. Dan kalau kemudian posisi ketua umum partai, apalagi misalnya sudah mengonsolidasikan kekuatan seperti partainya Mas Awi ya, dengan sebut aja dengan Partai Golkar, dengan PAN, itu kan paling tidak ya di atas kertas matematis sudah melampaui minimum 115 kursi DPR RI, artinya sudah melampaui syarat 20% kursi DPR ya. Dengan 148 kursi artinya sudah punya 1 tiket, dan itu bisa menjadi game maker tuh. Selain itu Pak Surya Paloh bisa jadi game maker, kemudian Pak Prabowo pun tadi udah kita dengar apakah jadi kemudian menjadi misalnya kandidat atau menjadi orang yang di balik layar pencapresan, itu juga masih kita tunggu kan. Nah yang terakhir menurut saya adalah game changer ya, itu akan sangat ditentukan dinamika keputusan yang diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, apakah misalnya dia jadi mencapreskan atau mencawapreskan Puan Maharani, atau kemudian akhirnya mengambil nama Ganjar Pranowo, dan itu circle politik ya di tingkat nasional itu menurut saya akan terdinamisasi. Begitu Mas Arya. Kalau Kang Gun-Gun melihat KIB ini akan berperan banyak seperti apa? Apakah sebagai game changer kah, atau sebagai kingmaker, atau mungkin ada peran yang lain, Kang Gun-Gun? Kalau saya lihat dinamikanya menjadi game maker ya, terutama kan sekarang kalau kita membaca data yang berkembang, kemungkinan potensi 3 poros, maka KIB kan bisa mendinamisasi salah satu poros ya. Kalau sebut aja misalnya ada poros PDI Perjuangan yang sekarang semakin dekat dengan Gerindra begitu, PDI Perjuangan dengan 128 kursi plus Gerindra 78 kursi, itu udah kurang lebih 206 kursi kan, berarti 31%, itu bisa menjadi satu poros. Nah KIB menurut saya menjadi dinamisator kedua ya, yang sudah kemudian mulai mengonsolidasikan kuasa politik untuk kemudian proses kandidasi berkembang menjadi mungkin dengan meskipun dari sisi suara ya 23,67% total koalisi Indonesia Bersatu itu artinya masih di bawah 25%, tetapi dari sisi kursi kan sudah memungkinkan dengan 148 kursi. Ya. Nah poros ketiga, nah ini yang kemudian menarik. Apakah misalnya pertemuan Pak Surya Paloh ya dengan 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 Partai Demokrat ya Pak SBY itu kemudian memungkinkan ya menjadi berkembang ya menjadi potensi koalisi. Jika mereka kemudian bersepakat untuk membangun koalisi poros ketiga, itu pun belum memungkinkan menjadi satu poros karena baru kurang lebih 113 ya. Masih di bawah tuh, masih kurang sedikit, kecuali kalau kemudian Partai Keadilan Sejahtera dengan 50 kursi menjadi penambah, berarti kan itu udah 163 kursi itu, dan itu melampaui threshold. Mas Aryo, saya melihat bahwa potensi untuk menjadi 3 poros itu besar, meskipun koalisi Indonesia Bersatu, Mas Awi dan kawan-kawan, Golkar ya dan PAN itu bisa swing sebenarnya.
ya bisa swing. Apakah misalnya ke poros yang diusung oleh poros pertama atau poros ketiga, tergantung menurut saya pada dinamika dan negosiasi politik di antara mereka. Baik, terima kasih Kang Gunggun. Saya ke Bang Firmadona. Kalau Populi melihatnya selama ini kan hanya ada 3 calon Bang, kan? Ada Pak Prabowo disusul dengan Mas Ganjar, lalu juga Mas Anies di urutan ketiga. Kalau melihat dinamika seperti ini akan seperti apa poros-poros nanti di akhir di jelang 2024, Bang Firmadona? Iya, baik. Secara umum memang 3 nama ini relatif konsisten ya muncul. Di 3 besar ya? 3 besar gitu. Itu di hampir semua lembaga survei besar ya. 3 nama ini relatif konsisten. Nama-nama setelahnya itu yang mulai bervariasi. Ada Ridwan Kamil, ada ada Erick Thohir, kemudian ada AHY sendiri gitu ya. Termasuk ada nama Puan ya meskipun berada di urutan bawah ya. Iya betul. Sekalipun agak lebih ke bawah gitu. Sehingga 3 nama ini pada akhirnya orang akan lebih melihat siapa wakilnya gitu ya. Mungkin itu yang akan menjadi salah satu faktor penentu juga gitu. Ketika wakilnya itu dianggap punya peluang untuk mendongkrak gitu. Itu barangkali seharusnya menjadi pertimbangan partai-partai juga gitu. Artinya ya. Bang Afir ingin mengatakan 3 besar ini tidak akan terlalu banyak berubah nanti jelang pemilu 2024 ya. 3 nama ini ya. Iya. Pak Prabowo, Mas Ganjar dan Mas Anies. Iya. Ketika situasi stabil seperti ini, kemungkinan nama ini akan stabil. Kecuali ada ya mungkin beberapa teman-teman mengatakan tsunami politik atau guncangan besar gitu ya, itu yang mengakibatkan perubahan. Nah, karena ini relatif konstan gitu, maka variabel faktornya gitu ya, variabelnya kemungkinan yaitu tadi wakil yang diusung gitu ya, dan kemudian bagaimana kemudian upaya mesin politik partai bergerak di beberapa wilayah ya untuk mendongkrak itu gitu. Tapi kalau melihat dari ketiga partai ini mesin politiknya apakah cukup solid untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Secara umum yang harus kita pahami juga adalah bahwa di Indonesia gitu ya, itu voter itu mereka tidak ideologis dalam artian mereka terkadang tidak loyal terhadap partai gitu ya. Artinya mereka lebih memilih figur ya? Betul, mereka lebih memilih figur. Ketika figur itu mereka lihat sesuatu yang melekat di hati mereka, mereka sukai gitu, maka probabilitas untuk memilih figur itu akan lebih besar ya, tentu saja gitu. Beberapa survei kita juga memperlihatkan bahkan gitu ya, tingkat trust terhadap partai politik pun rendah gitu ya. Hanya beberapa partai yang barangkali mungkin relatif solid suaranya gitu ya, seperti PDIP begitu, kemudian di PDIP mungkin kalau kita bagi sebuah kontinum gitu ya, di satu ujung PDIP, satu ujung mungkin PKS gitu, itu yang relatif solid. Di tengah-tengah gitu ada perubahan-perubahan gitu ya, meskipun belum terlalu banyak gitu, tapi secara umum mereka yang belum memutuskan itu masih relatif sangat banyak sekali gitu. Jadi undecided voters itu akan menjadi faktor determinan nantinya. Betul, ya? Undecided voter itu masih sangat besar sekali gitu, dan ini kemudian salah satu ya yang perlu diperebutkan dan barangkali mungkin mempengaruhi juga posisi koalisi-koalisi ini gitu. Baik, dan pemirsa, lantas apa impact ataupun dampak dari perhelatan Formula E kemarin terhadap elektabilitas Anies Baswedan? Kami akan kembali dengan dialognya sesaat lagi. Ya, pemirsa, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB membuka diri terhadap partai politik non-parlemen jika ingin bergabung untuk menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sekjen DPP PAN, Edi Suparno menegaskan, KIB merupakan koalisi yang inklusif. Edi Suparno menegaskan siapapun yang berkeinginan dipersilakan untuk bergabung ke KIB. KIB tidak membeda-bedakan dari masing-masing parpol tertentu saja. Edi berharap akan ada parpol lainnya yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Dan menanggapi koalisi sejumlah partai politik, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan belum ada koalisi yang matang dan kuat, sehingga saat ini dinamika politik masih sangat dinamis. Bersama PKB, Caimin akan membuka diri untuk menjalin koalisi dengan partai manapun. Muhaimin Iskandar menyatakan dinamika saat ini belum begitu panas. Namun dalam koalisi yang nanti akan dibangun, PKB akan mematok posisi tawar tinggi, yakni proposal sebagai calon presiden. Pemirsa, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto,
sempat mengungkapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, calon presiden yang akan diusungnya harus berpengalaman. Dan menurutnya calon presiden yang nanti akan diusung tidak harus dirinya, melainkan bisa siapa saja. Baik, saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi, tadi kalau kita mendengar dari statement Caimin, PKB sebenarnya mau saja bergabung dengan partai manapun, termasuk dengan KIB. Tetapi syaratnya satu dan lumayan tinggi, bahkan sangat tinggi. Maunya jadi capres. KIB sendiri melihatnya seperti apa, Mas Awi? Ya, masuk dulu, baru bicara barangkali laku di internal, kan begitu. Kita yang sudah masuk di dalam aja, tidak ada syarat-syarat untuk calon presidennya si A atau si B. Penandatangan koalisi yang ditandatangani oleh tiga ketua umum partai politik dan sekjen itu tidak ada klausul yang menyebut capres harus si A atau si B. Semua adalah koalisi sepakat bersama, pertama untuk menuntaskan pemerintahan Jokowi K. Maruf Amin ini, dan selanjutnya melanjutkan tentu dengan nanti presiden yang diusung, harapannya kita yang menang, kan begitu. Ya, dan tentu kita yang sudah berpengalaman bersama-sama di koalisi pemerintahan hari ini, tentu untuk menjalin kerjasama ke depannya tidak terlalu sulit. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang mengajukan syarat seperti Caimin, ya boleh-boleh saja, tetapi ya gabung dulu, terus mengajukan dirinya dalam pembicaraan bersama ketum-ketum partai, barangkali cocok, kan seperti itu. Kalau kita belum ketemu, kok tiba-tiba mencapreskan orang, kan susah juga gitu. Tapi apakah PKB termasuk salah satu partai yang didekati oleh KIB saat ini? Semua partai politik yang tidak memiliki kecukupan kursi untuk mengusung pasangan calon, kita ajak untuk bergabung. Hari ini dengan terbentuknya KIB sudah pasti Pilpres akan diikuti oleh dua pasang calon. Satu poros PDIP sendiri, dia bisa berangkat sendirian tanpa koalisi. Yang kedua adalah KIB. Nah, tinggal tunggu nanti apakah ada muncul koalisi yang ketiga atau bergabung ke dua poros yang sudah ada, itu sah-sah saja dalam dinamika politik. Cuman yang ingin KIB memberikan pelajaran politik kepada masyarakat bahwa apabila kita mau, itu sebenarnya mampu untuk mencegah polarisasi yang sangat tajam dalam Pilpres. Artinya apa? Poros KIB ini menjadi alternatif supaya tidak terjadi dua blok saja, bahwa kalau tidak ke blok A, ke blok B. Tentu peluang terbentuknya blok C itu sangat memungkinkan, apalagi dengan syarat undang-undang 20% kursi atau 25% suara, itu memungkinkan lebih dari dua pasang calon. Contohnya di pemilu 2009 itu ada 3 pasang calon. Artinya apa? Kalau partai politik itu mau membentuk 3 poros untuk mempersempit ruang ketegangan politik di masyarakat, itu sangat bisa, dan KIB sudah memulai itu. Baik. Kang Gun-Gun, kalau kita melihat keberadaan KIB ini lebih kepada akan ada calon tertentu yang mereka usung, ataukah sebagai stempel legitimasi pilihan Presiden Jokowi untuk mendukung siapapun di pemilu Presiden 2024, Kang Gun-Gun? Nah, ini menariknya membaca KIB ya. Di satu sisi memang KIB itu mendinamisasi konstelasi dengan mempertegas konsolidasi begitu tiga parpol, dan ini langkah cantik sebenarnya dalam konteks aksi reaksi. Tetapi apakah kemudian faktor determinan ya yang menyebabkan KIB ini muncul, ini menarik untuk kemudian dibaca. Kalau saya melihat begini, dengan sangat pasti KIB itu tidak akan pernah menyebut nama calon presiden, mungkin sampai menjelang injury time gitu ya. Kenapa? Karena kan KIB sendiri kalau misalnya memaksakan salah satu nama, representasi parpol yang bergabung, sebut aja misalnya representasi Golkar dengan Pak Erlangga, ataupun dari partai Mas Awi, atau dari PAN, itu koalisi akan bubar jalan. Ya kan, dengan memaksakan nama di awal, dia akan memelihara dan memperluas, menurut saya Mas Aryo, ruang jelajah komunikasi politik ya di antara kekuatan baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Nah,
masalahnya adalah menurut saya KIB ini menaikkan daya tawar ya, bergaining position, dan itu lumrah saja dalam politik. Apakah kemudian di backstage itu kemudian ada komunikasi politik dengan Pak Jokowi? Ya tentu Mas Awin yang harus jawab ya kan. Tetapi menurut saya itu lumrah aja ketika misalnya sebut aja misalnya KIB berkomunikasi dengan Pak Jokowi karena misalnya ada gestur politik Pak Jokowi akan memberi dukungan kepada siapa, meskipun saya sangat meyakini bahwa sampai 14 Februari 2024 Pak Jokowi tidak akan pernah mengeksplisitkan dukungan politiknya di ruang publik. Maksud saya di front stage ya, di panggung depan. Meskipun di panggung belakang dia akan mengonsolidasikan kekuatan juga, karena akan bicara soal keberlanjutan kuasa politik ya. Bisa aja kemudian misalnya mengonsolidasikan parpol yang sekarang berada di koalisi, beberapa diantaranya mungkin intens melakukan komunikasi di panggung belakang, dan itu kemudian juga tidak salah. Hanya kemudian akan menjadi sangat riskan kalau Pak Jokowi kemudian menyebut nama salah satu dari potensial kandidat itu di publik. Iya kalau bisa menang, kalau enggak kan itu akan tentu beresiko juga bagi Pak Jokowi, begitu maksud saya. Yang jelas Mas Aryo, saya lebih membaca KIB ini muncul sebagai daya tawar di antara opsi-opsi yang berada di kutub yang sudah ada sekarang. Misalnya taruhlah di satu sisi kan ada kutub PD Perjuangan, dan dinamikanya Mas Aryo tahu bahwa memunculkan nama yang belum tuntas, ada Puan dan ada Ganjar. Kecenderungan elit utama dalam batasan afiliatif ini sebagai gejala groupthink ya. Itu saya lihat berpotensi ke Puan dengan momentum politik yang mungkin bisa berafiliasi dengan Partai Gerindra. Tetapi dinamika arus bawah dan juga dalam rejim popularitas yang saat ini ada, popularitas Ganjar tentu akan diperhitungkan juga, sama halnya konstelasi seperti Pak Jokowi di 2014 kan akhirnya Bu Mega harus kemudian memberikan tiket itu kepada Pak Jokowi begitu, dan ini dibaca oleh KIB ya, dibaca oleh KIB, dan Mas Awi saya lihat memainkan peran itu dengan kawan-kawan partai lain sehingga kemudian memungkinkan juga proses itu bisa aja berkomunikasi dengan Jokowi yang punya tendensi mengarah pada salah satu nama, dan saya yakin Mas Aryo juga sudah tahu dengan misalnya proyeksi-proyeksi panggung politik yang dibikin seperti kemarin misalnya ya di Magelang ya kan, dan kemudian mungkin juga dalam beberapa kesempatan ada semacam komunikasi politik implisit atau disebut meta komunikasi yang mengarah pada salah satu kandidat. Baik, Kang Ferry, kalau kita melihat koalisi parpol non parlemen ini kan punya suara 13,5 juta suara sah nasional di pemilu kemarin kan. Itu bukan sebuah hal yang kecil tapi lumayan besar gitu. Apakah ada rencana kolaborasi dengan KIB di kedepannya? Ya, kalau soal kolaborasi saya pikir dengan partai manapun akan kolaborasi. Ini kan karena memang kita masuk pada rezim undang-undang yang sekarang yang itu tidak dirubah seperti itu, dan kita masuk sebagai pengusung calon presiden untuk persentase suara persentase suaranya. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahwa kemudian misalnya masuk koalisi mana dan juga yang sekarang juga sudah beredar, itu kita belum putuskan sampai sejauh itu. Kita masih membangun bahwa ini adalah satu semangat. Kita punya 9,7% suara yang ada, 13,5 juta. Ini satu potensi yang ada. Bahwa kemudian misalnya sekarang sudah terpolarisasi nih ke dalam beberapa kutub, misalnya 3 kutub yang ada. Bisa jadi ini akan juga menjadi cair. Kenapa? Tadi Mas Afri juga bilang bahwa potensi ini kan tidak dalam konteks melihat siapa capresnya saja, tapi bagaimana cawapresnya juga. Dan ini kalau kita mengusung satu mekanisme yang ada di kultur di kita di Indonesia, dengan semangat misalnya tadi soal nasionalis religius, bisa jadi ini kan menjadi satu daya tawar yang ada. Nah, bisa jadi teman-teman partai non-parlemen mengusung salah satunya seperti itu kepada koalisi-koalisi yang lain yang sudah ada seperti ini. Jadi saya pikir ini masih sangat dinamis sekali terkait dengan aktivitas koalisi. Jadi belum tentu juga kita ini, atau juga kita nanti akan bergabung, kan kita belum merespon sampai sejauh itu seperti itu. Tapi proposal nanti apakah dari parpol non-parlemen akan juga mencantumkan nama-nama tertentu untuk di-endorse oleh partai-partai lain sebagai jagoan dari partai non-parlemen? Oh iya, kita pun di partai, di Perindo sendiri ataupun di koalisi partai non-parlemen juga sedang menggodok siapa nama-nama
yang memang betul-betul dua hal kan, pertama populer, yang kedua punya elektabilitas yang tinggi. Saya pikir ini menjadi poin yang sangat penting. Saya yakin KIB juga punya nama yang itu sedang digodok, PDIP juga sama punya, atau Cross yang lain juga sudah punya nama yang ingin digodok, sama juga kita juga punya. Nah, bisa jadi itu kan ada satu irisan yang memang kita bisa kolaborasikan terkait dengan aktivitas koalisi yang ada. Nah ini betul-betul kita terus akan monitor terus, kita akan pantau terus pergerakan-pergerakan yang ada, termasuk dari survei sendiri. Survei yang sekarang ada ya juga kita cermati, termasuk survei internal. Kami juga melakukan survei internal. Kita misalnya kalau misalnya ini dipasangkan dengan ini dengan pasangan ini, bagaimana pola yang memang ada dan bagaimana peran yang nanti akan kita bisa dinamisasi dalam konteks tersebut. Jadi saya pikir ini menjadi hal yang saya pikir perlu terus kita upayakan untuk dipantau terus aktivitas-aktivitas yang ada. Ya. Makanya saya bilang itu dinamis sekali betul. Masih bisa, apapun bisa terjadi ya Bang Afir Madona ya? Masih bisa terjadi seperti itu. Nah kalau kita tadi sudah melihat 3 besar capres itu dari Populi maupun dari lembaga survei yang lain hanya 3 nama. Ada Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies. Nah sekarang kalau kita melihat potensi cawapres, 3 besarnya siapa Mas Afir Madona? Yang cukup berpotensi itu Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir gitu, dan kemudian AHY sendiri itu juga sempat masuk juga ya. Itu calon-calon yang calon wakil presiden yang cukup memiliki potensi yang sangat besar gitu ya. Tetapi karena mereka lebih banyak terekspos oleh media karena jabatan publiknya atau memang karena kinerja bagus? Iya, partly karena karena expose terhadap media. Apapun bentuk beritanya ya, kadang-kadang mereka juga aktif di sosmed dengan ya sebenarnya juga kontennya juga biasa-biasa aja, tapi mungkin karena mereka aktif jadi engagement tertentu buat masyarakat seperti itu ya. Betul. Jadi masyarakat kita paling tidak itu mereka masuk di kepala mereka gitu ya. Misalnya gitu. Ini misalnya saja gitu ya. Bahkan nama Nadiem pun muncul gitu ya. Karena itu tadi pemberitaan terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan cukup masif gitu ya. Mulai dari masalah isu tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu. Artinya bentuk berita negatif atau positif selama mereka terekspos itu membuat hasilnya positif juga seperti itu? Iya, paling tidak masyarakat tahu gitu. Jadi itu yang disebut dengan popularitas kan. Popularitas itu paling tidak Anda kenal nggak dengan ini gitu. Setelah kenal Anda suka atau tidak suka seperti itu. Baru kemudian pertanyaannya jika mereka mencalonkan apakah pilih atau tidak memilih gitu. Jadi paling tidak ketika popularitinya sudah tinggi gitu, probabilitasnya untuk disukai selama tidak ada sesuatu yang sangat buruk gitu ya, selama tidak ada sesuatu yang sangat buruk sekali begitu, itu kemungkinan mereka tingkat kesukaan paling tidak mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 gitu, paling tidak 6 sampai 7 itu mereka mungkin punya potensi untuk itu. Gitu. Untuk Mas Anies sendiri dengan Formula E kemarin, apakah ada dampak positif atau seperti apa dampaknya ke elektabilitas beliau? Terus terang kita belum melakukan survei terbaru ya untuk menyaring ini gitu. Tetapi lagi-lagi sebenarnya ini sangat tergantung pada bagaimana kemudian tim mereka mengkomunikasikan ini ke media gitu. Ketika mereka mengkomunikasikan ini sebagai sebuah pencapaian gitu, bahwa even kita tidak didukung oleh pemerintah pusat dan sebagainya, tapi kita tetap keep going dan sukses gitu, dan kemudian menarasikan ini sebagai suatu kesuksesan, sebuah prestasi tersendiri gitu ya, maka bisa jadi orang melihat dia sebagai calon yang punya potensi gitu ya, at least mereka calon yang bisa bergerak independen tanpa endorsement pemerintah pusat dan lain sebagainya gitu. Tetapi jika ini dinarasikan secara berbeda oleh lawan politik dan sebagainya gitu, maka ya ini tentu saja sebagai faktor pengurang. Jadi terus terang secara empirik ya kita belum melihat efek ini terhadap elektabilitas dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita kalau seandainya ada narasi-narasi intensif ya di media sosial dan lain sebagainya, kemungkinan to some extent punya efek. Baik. Dan kita akan kembali lagi dengan dialog lebih dalam lagi, termasuk untuk dengan pertanyaan yang harus dijawab Mas Awi nanti, apakah KIB berani berbeda pilihan dengan pilihan Presiden Joko Widodo? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan alasan Koalisi Indonesia Bersatu mengundang relawan pro-Jokowi atau Projo ke acara Silaturahmi Nasional atau Silatnas KIB. Menurutnya kehadiran Projo ke Silatnas KIB merupakan satu bagian dari perjalanan politik di masa depan.
Erlangga Hartarto mengakui Projo dan koalisi yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 itu memiliki kesamaan dalam beberapa pandangannya. Sementara ketika disinggung terkait calon presiden yang bakal diusung, Erlangga menyebutkan pembahasan itu masih terlalu jauh. Dan kita akan langsung melanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya ke Mas Awi. Mas Awi, pertanyaan dari publik termasuk dari saya sendiri. Apakah KIB berani berbeda pilihan capres ataupun cawapres dengan pilihan dari Pak Jokowi? Ya begini, Presiden Jokowi itu tidak pernah mendikte partai politik anggota koalisinya untuk selalu mengikuti kehendaknya, kecuali untuk urusan kabinet ya. Tetapi kalau urusan politik praktis seperti ini, berdasarkan pengalaman kami, Presiden istilahnya memahami betul bahwa kewenangan hak otonom partai politik itu dimiliki oleh masing-masing partai politik. Termasuk juga terbentuknya KIP ini tidak pernah ada misalkan Presiden melarang-larang ataupun mendorong-dorong, tidak pernah. Karena Presiden tahu persis bahwa partai politik itu di luar persoalan kabinet memiliki hak otonom. Kalau soal kabinet misalkan Pak Erlangga sebagai menteri, Pak Suarso sebagai menteri, itu memang tunduk dan taat kepada Presiden. Tetapi sebagai ketua umum partai politik, untuk urusan internal partai politiknya itu urusan internal partai politik masing-masing. Dan terbukti ketika misalkan kita mendeklarasikan KIP, bahkan ada yang bilang ini didorong, ini tidak direstui, itu sama sekali tidak. Karena di awal, kalau nggak salah awal tahun ini, Presiden Joko Widodo itu mempersilahkan kepada tokoh-tokoh potensial termasuk juga para menterinya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menunjang popularitasnya, artinya memberikan kesempatan untuk bereksplorasi. Nah, kami membaca itu juga berlaku kepada ketum-ketum partai yang ada di kabinet. Untuk urusan partai politik silahkan bereksplorasi sendiri, yang terpenting tidak mengganggu tugas-tugas di kabinet. Beda ceritanya ketika aktivitas politik para ketua umum partai ataupun aktivitas para menteri itu dilaksanakan di hari kerja. Itu pasti Presiden dalam hal ini bisa memberikan teguran. Namun karena aktivitas politik dilakukan di luar jam kerja kabinet, ya tentu Presiden bisa memahami bahwa itu domainnya partai politik. Baik. Oke, Mas Gun-Gun, singkat saja, kira-kira siapa yang harusnya diusung oleh KIB untuk menjadi capres, Mas Gun-Gun, dari pandangan Anda? Kalau menurut saya ya selayaknya koalisi, maka konsolidasi internal nama itu harus dituntaskan dulu di antara tiga partai. Apakah kemudian mau merepresentasikan satu di antara nama dari tiga partai yang bersangkutan. Melihat data hari ini kan tingkat elektabilitas figur dari tiga partai ini kan belum ada yang betul-betul potensial, sehingga sangat mungkin juga the best alternatifnya itu tentu akan berkomunikasi dan figur di luar ya ketiga partai ini yang kemudian beririsan dengan potensi keuntungan kekuasaan dari tiga partai yang bersangkutan di masa depan, kan begitu. Karena faktor penting itu yang Mas Aryo yang jarang dibaca itu soal cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan, dan keuntungan dalam kekuasaan, the benefit of office. Nah, itu yang kemudian menarik juga menjadi faktor penting yang menurut saya harus dibaca siapa capresnya atau cawapresnya KIB besok. Begitu. Baik, kalau dari partai koalisi non-parlemen, Kang Ferry, apa yang menjadi faktor determinan untuk menentukan siapa capres, siapa cawapres yang paling visible untuk partai-partai yang ada saat ini? Yang paling determinan itu sebenarnya tadi, selain gagasan yang sangat penting bagi kita soal mumpuni, normatif, pengalaman dan lain sebagainya, saya pikir tadi soal popularitas dan soal elektabilitas. Ini menjadi penting sekali. Dan saya meyakini bahwa karena memang ini sangat dinamis, maka nanti menjelang pendaftaran partai politik atau di awal tahun 2023 itu akan terjadi juga sebuah gonjang-ganjing politik yang ada. Jadi bisa jadi ini akan dinamis, akan muncul tokoh-tokoh baru. Bisa jadi. Artinya calon-calon last minute itu akan mungkin terjadi ya? Akan terjadi. Jadi tidak hanya yang sekarang yang muncul di survei-survei saja. Dan nanti akan muncul tokoh-tokoh baru yang itu bisa jadi tadi kalau misalnya kita mau masuk pada figur-figur yang memenuhi kriteria sesuai dengan masyarakat yang ada, itu akan bermunculan. Selain juga dari top survei yang memang sekarang ada. Jadi
karena memang saking dinamisnya tadi, maka kita tetap menentukan pola-pola yang ada, pola-pola koalisi yang ada. Bahwa kemudian sekarang sudah ada koalisi ini sebagai satu proses demokrasi yang sangat baik sekali. Ini nggak apa-apa, tinggal kita nanti bagaimana memainkan komunikasi politik dengan lebih baik lagi. Tentunya ini kan yang memang kita harapkan jangan sampai terjadi kutub yang sangat tegang gitu kan. Kita memainkannya dengan lebih cantik, dengan lebih elegan, tapi nanti akan memunculkan satu figur yang sangat baik. Dan partai non-parlemen atau partai yang memang tidak punya kursi di parlemen punya peran. Kenapa? Karena dia punya syarat mencalonkan untuk pemilu 2024 ke depan. Jadi saya pikir ini pasti akan tetap diperhitungkan oleh partai-partai koalisi yang sedang ada sekarang. Dan juga saya meyakini bahwa nanti akan ada figur-figur alternatif yang muncul yang ini di luar dari konteks yang ada seperti itu. Bang Firmadona, seberapa besar probabilitas munculnya figur-figur alternatif dari top 3 yang ada sekarang untuk capres maupun cawapres yang tadi Anda sebutkan? Sebenarnya probabilitasnya itu sangat tergantung juga pada seberapa cepat juga partai-partai ini sebenarnya mulai invest gitu ya, dalam artian mulai mengusung nama seperti itu dan kemudian berjuang langsung memobilisasi kekuatan gitu untuk mendongkrak ini mereka gitu. Karena dalam beberapa hal selama partai-partai tidak melakukan sesuatu yang sesuatu yang serius gitu ya untuk invest ke nama-nama gitu, maka perubahan konfigurasi ini kemungkinan konfigurasi nama gitu ya kemungkinan tidak akan terlalu banyak berubah gitu. Selama ini upaya-upaya itu paling dilakukan oleh figur-figur saja gitu dengan tim-tim kecil mereka gitu ya, ada beberapa figur dengan tim-tim kecil mereka gitu. Tapi partai sendiri belum mengambil pilihan gitu. Padahal kekuatan mesin politik di daerah gitu ya itu kan kebanyakan partai gitu. Partai itu punya massa gitu. Jadi kalau partai cepat melakukan pilihan politik meskipun ya ini mungkin agak sulit karena saat ini partai baru saja memulai menjajaki gitu ya, baru saja PDKT ya. Iya, bercerita-cerita mencari titik kesamaan dulu gitu karena nama masih sangat sensitif gitu. Tetapi semakin lambat kita membuat keputusan gitu, maka semakin lambat pula itu tadi nilai investasi itu meningkat kan kira-kira seperti itu. Baik, Kang Ferry terima kasih untuk waktunya bersama kami malam hari. Bang Firmadona juga terima kasih. Kang Gun-Gun terima kasih. Mas Abi juga terima kasih atas waktunya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, inilah akhir dari dialog kami malam hari ini. Dan kami masih akan kembali usai pariwara dengan perkembangan berita lainnya hingga malam hari ini. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB membuka diri terhadap partai politik non-parlemen jika mereka ingin bergabung untuk menghadapi Pilpres 2024. Sekjen DPP PAN Edi Suparno menegaskan KIB merupakan koalisi yang terbuka bagi partai manapun. Edi menegaskan siapapun yang berkeinginan dipersilakan bergabung dan KIB tidak membeda-bedakan dari masing-masing parpol tertentu. Edi berharap akan ada parpol lagi yang akan bergabung bersama mereka di KIB. PDIP Perjuangan mengaku tidak khawatir terkait manuver yang dilakukan relawan pro-Jokowi di acara Silatnas Koalisi Indonesia Bersatu akhir pekan lalu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai Projo hanyalah sekedar relawan saja, bukan partai politik. Hasto juga menegaskan kehadiran Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi di acara Silatnas Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan menghilangkan suara pemilih Jokowi untuk PDI Perjuangan. Menurutnya dalam konteks Pilpres, konstitusi mengatakan bahwa hanya partai politiklah yang bisa mengusung capres dan cawapres. Pertemuan SBY dan Surya Paloh menyiratkan pesan tentang kemungkinan terjadinya koalisi di antara kedua partai itu. Namun Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai masih terlalu dini untuk membahas koalisi di antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Hinca menyebutkan pertemuan antara SBY dan Surya Paloh membahas banyak hal, termasuk pemilu mendatang. Ia menilai saling kunjung mengunjungi antar elit politik hanyalah hal yang wajar. Dan sampai saat ini menurutnya Partai Demokrat belum membahas soal koalisi di Pilpres maupun Pileg 2024. Kini kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Malam ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di Bandung melayat ke rumah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Anies datang ke pendopo untuk langsung menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Eril putra Ridwan Kamil di Bern, Swiss. Anies tiba di pendopo kediaman Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Anies hadir untuk menyampaikan simpatinya dan juga mendoakan dengan doa yang terbaik bagi almarhum Eril, sapaan akrab Emiril Khan Mumtaz, putra Ridwan Kamil yang meninggal karena tenggelam di Swiss. Sebelumnya Anies bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut mendoakan almarhum dengan melaksanakan sholat gaib. Kedatangan Anies ini untuk menambah kekuatan keluarga Ridwan Kamil sebagai bentuk dukungan moral. Dan pemirsa, malam ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berada di Bandung untuk melayat ke rumah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan Anies datang ke pendopo untuk langsung menyampaikan ungkapan bela sungkawa dan juga doa atas meninggalnya Eril putra Ridwan Kamil. Dan sudah ada reporter kami Desi Juliani di pendopo Bandung. Desi, silakan dengan laporan Anda malam hari ini dengan terkait dengan kunjungan ataupun takziah Anies Baswedan ke rumah Kang Ridwan Kamil, silakan. Iya, selamat malam Aryo dan pemirsa. Memang hingga malam hari ini di tepat di belakang saya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bertakziah, masih menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga istri Atalia Praratya Kamil. Tadi sekitar pukul 19.30, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang bersama keluarga, datang langsung ke Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat untuk bertakziah. Dan memang dari beberapa hari terakhir kemarin, sejak hari sejak kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Indonesia, ini memang terus berdatangan sejumlah tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan sampai tokoh politik juga hadir di sini untuk bertakziah, untuk mendoakan almarhum Emiril Khan Mumtaz. Dan hari ini pun juga keluarga besar dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menggelar pengajian, namun seperti biasa masih dilangsungkan secara tertutup.
Dan untuk hari ini ada sejumlah ASN, kemudian juga sejumlah anak yatim piatu, kemudian juga masih ada beberapa kerabat dan juga keluarga besar dari Gubernur Jawa Barat, maksud kami Ridwan Kamil, yang juga masih bertaksgiah dan juga masih menggelar pengajian di hari ketiga ini. Aryo. Baik, itulah pemirsa laporan Desi Juliani dari pendopo Rumah Jabatan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Dan malam hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke rumah duka Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime pada malam hari ini. Dan mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program kami, MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.